Oke, Assalamualaikum sudah ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ade Jamal selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Lembaga dan Keuangan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan materi mengenai Bank Pengkreditan Rakyat. Sebelumnya, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama itu ada saya sendiri, Lutfiana Qurratuaini dengan NIM akhir 055, dan teman saya Diki Septiadi dengan NIM akhir 085. Lalu kemudian ada Andini Apriani dengan NIM akhir 109, dan terakhir ada Adila Putri dengan NIM akhir 146. Baik, untuk materi pada kali ini, saya membuat outline pembahasan, yaitu yang pertama ada asas dan tujuan BPR, kemudian ada fungsi BPR sebagai kegiatan usaha badan hukum, lalu ada pendirian kepemilikan BPR pembinaan, lalu ada pengawasan BPR, kemudian ada kaitan dengan ekonomi pemberian kredit, dan terakhir ada prosedur pemberian kredit. Baik, untuk mempersingkat waktu, akan dilanjutkan kepada pemateri yang pertama mengenai asas dan tujuan BPR. Kepadanya dipersilahkan. baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas dan tujuan BPR. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, pinjaman atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Suatu bank perkreditan rakyat atau BPR dalam melaksanakan tugasnya dan usahanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki ciri positif sebagai pendukung dan ciri negatif yang harus dihindari, yaitu private liberalisme, etatisme, dan monopoli. Dan selanjutnya ada tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Yang pertama mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil yang dari pemberian kredit tersebut dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Lalu yang kedua, membantu usaha nasabah. Tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, sehingga nasabah dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Lalu yang terakhir, membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit, berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan dari pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah yang pertama itu penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank, lalu membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa, dan meningkatkan devisa. Untuk presentasi materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi Bank Perkreditan Rakyat. Pertama, fungsi dari Bank Perkreditan Rakyat ini pertama membantu pembangunan desa menjadi lebih cepat. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat yang pertama memajukan pembangunan desa dengan lebih cepat, sebab bersamaan dengan akses layanan perbankan ini yang maju juga berkontribusi pada pengetahuan dan jangkauan keuangan yang semakin mudah. Kemudian memberikan edukasi tentang perbankan, karena masih terdapat banyak warga Indonesia yang belum memiliki rekening bank, walau fitur digitalisasi telah maju sebab layanan bank baru terpusat pada wilayah-wilayah besar. Oleh karenanya, fungsi Bank Perkreditan Rakyat ini adalah memperkenalkan cara kerja perbankan kepada masyarakat umum di lokasi-lokasi di mana bank konvensional belum berdiri. Kemudian menyediakan layanan perbankan
Dengan kehadiran BPR ini, masyarakat sekitar bisa melakukan transaksi perbankan dengan lebih mudah dan cepat, entah itu dalam bentuk menabung secara perseorangan ataupun memberikan layanan pinjaman dana untuk mereka yang memerlukan modal pinjaman usaha. Kemudian terakhir, memberikan usaha mikro akses keuangan. Nah, fungsi bank berkaitan berikutnya berkaitan dengan usaha mikro kecil yang berada di wilayah terpencil. Mereka akan sangat terbantu dengan kehadiran BPR ini, lantas akses keuangan mereka yang sangat terbatas. Next. Dari fungsi bank perkreditan rakyat tersebut itu akan meningkatkan daya guna uang, daya guna barang, peredaran dan lalu lintas uang, kemudian semangat usaha dan pemerataan pendapatan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tes. Tiga. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, di sini ada materi mengenai permohonan pendirian BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Di sini saya membaginya ke dalam 3 tahapan pendirian, yaitu yang pertama ada mekanisme perizinan pendirian BPR, lalu yang kedua ada kewajiban setelah memperoleh izin, lalu yang terakhir ada pencantuman nama BPR itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan dari tahap yang pertama, yaitu mengenai mekanisme perizinan pendirian BPR itu sendiri, yang terbagi menjadi 2, yaitu dalam segi jangka waktunya. Di sini dalam segi jangka waktunya juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu waktu persetujuan prinsipnya dalam 30 hari kerja, kemudian ada izin usahanya selama 20 hari kerja. Lalu setelah itu ada kegiatan penelitian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan pada BPR atau lembaga jasa keuangan lainnya yang dimiliki oleh calon pemegang saham pengendali atau PSP. Jadi dalam kegiatan ini otoritas pengawasan keuangan itu memastikan bahwa calon BPR itu memiliki fondasi keuangan yang cukup kuat dan berkelanjutan untuk menjalankan operasi perbankannya. Penilaian ini juga dapat mencakup pemeriksaan aset, modal, dan pendapatan untuk benar-benar memastikan bahwa calon BPR tersebut memiliki kapasitas untuk menanggung resiko-resiko yang mungkin akan terjadi selama operasional berlangsung. Kemudian ada tahap yang kedua, yaitu kewajiban setelah memperoleh izin, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada melakukan kegiatan usaha paling lambat 40 hari kerja sejak tanggal izin usaha. Jadi di mana ketika calon BPR ini telah diberikan perizinan pendirian BPR itu sendiri, diwajibkan kepada BPR tersebut untuk melakukan kegiatan usaha di mana paling lambatnya itu 40 hari kerja sejak tanggal izin usahanya dikeluarkan. Karena jika tidak dilakukan, maka izinnya akan dibatalkan atau tidak berlaku kembali. Kemudian setelah itu ada melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan. Lalu yang terakhir ada BPR dinyatakan tidak melakukan kegiatan usaha dalam hal memenuhi kriteria 2 kriteria yang disebutkan. Yang pertama itu ada tidak aktif melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan penyaluran dana, karena kita tahu bahwa BPR itu merupakan perbankan yang memberikan jasa penyaluran dana dan penghimpunan dana. Kemudian tidak memberikan layanan perbankan pada hari dan jam kerja operasional BPR. Yang terakhir ada pencantuman nama BPR, di mana calon BPR yang telah diberikan izin usahanya diwajibkan untuk menambahkan frasa BPR di depan kata nama bank itu sendiri.
Lalu di sini ada mekanisme pendiriannya yang terbagi dalam 2 waktu, prinsip waktunya itu 30 hari kerja dan 20 hari kerja. Di mana yang pertama ada kelengkapan dokumen, di sini otoritas pengawas keuangan itu mengecek kelengkapan dokumen apakah calon BPR itu sudah melengkapi ke dokumen sesuai persyaratan atau belum. Selanjutnya itu ada penelitian terhadap analisis potensi dan kelayakan. Lalu ada PKK. PKK ini merujuk kepada penilaian penilaian mengenai jaminan kredit yang harus diteliti. Kemudian juga ada setoran modal yang harus dilakukan, lalu penelitian LJK milik PSP baru dilakukan persetujuan prinsip yang selama 30 hari kerja itu. Kalau yang 20 hari kerja ini sama saja, kurang lebihnya ada kelengkapan dokumen, PKK, penelitian kesiapan operasional, dan terakhir ada penelitian LJK milik PSP. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi berikut. Ada hal-hal yang menjadi pengawasan BPR. Yang pertama itu ada hukum dan regulasi. Oke, baik. Di sini saya akan sebelumnya maaf. Apakah udah kelihatan share screen-nya? Yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ini udah belum? Belum. Sebentar. Ya, itu. Ini? Yang pengawasan dan nanya itu. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, itu pengawasan dan pembinaan BPR. Pengawasan dan pembinaan BPR merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dalam rangka melaksanakan tugas mengawasi dan membina bank. Bank Indonesia itu mempunyai kewenangan menetapkan peraturan, memberi dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari BPR, dan juga melaksanakan pembinaan dan mengenakan sanksi terhadap BPR jika memiliki permasalahan. Nah, tujuan pengawasan BPR untuk memastikan bahwa BPR beroperasi dengan baik, mematuhi peraturan dan aturan yang berlaku, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, pengawasan dan pembinaan BPR ini diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai berikut, itu lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, terus pelaksanaan kebijakan moneter dan lembaga yang ikut berperan membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta perbankan yang sehat. Selanjutnya itu ada pelaksanaan pengawasan BPR. Nah, pelaksanaan ini BPR harus diperiksa minimal 1 tahun sekali, tergantung bagaimana BPR itu beroperasi dan apakah BPR itu memiliki problem atau masalahnya gitu. Selanjutnya, BI dalam melaksanakan pengawasan terhadap BPR ini, BI melakukan pengawasan dalam dua cara, secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung itu berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktek yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Sedangkan pengawasan yang tidak langsung itu berupa pengawasan yang melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan oleh bank. Terus juga pelaksanaan pengawasan BPR itu dengan cara melalui strategi Bank Indonesia yang menyempurnakan peraturan sesuai karakteristik BPR. Next slide.
Oke, selanjutnya BPR dengan ekonomi, apakah ada hubungan antara keduanya? Tentu saja ada ya. Pertama itu pembiayaan bagi UMKM. BPR biasanya fokus pada pemberian pinjaman kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, yang UMKM itu di mana pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan BPR membantu mendukung sektor ini dengan memberi akses keuangan yang lebih mudah kepada pengusaha UMKM. Terus selanjutnya inklusi keuangan BPR. BPR dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan layanan perbankan dengan kelompok yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan formal. Terus juga selanjutnya ada perantara keuangan. BPR sering bertindak sebagai perantara keuangan lokal di daerah pedesaan atau terpencil yang mungkin sulit dijangkau oleh bank komersial besar. Terus juga ada diversifikasi layanan keuangan. BPR juga menyediakan beragam layanan keuangan seperti tabungan, investasi, dan produk asuransi bagi masyarakat. Terus juga ada stabilitas sistem keuangan. Sebagai lembaga keuangan BPR ini, BPR juga tunduk pada pengawasan dan regulasi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Terus juga yang terakhir ada pengelolaan resiko. Dalam pengelolaan resiko ini, BPR terlibat dalam resiko kredit dan resiko likuiditas. Oke, selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Andini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kredit. Nah, jenis-jenis kredit ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ini dilihat dari segi kegunaannya. Dari segi kegunaannya ini dibagi menjadi dua, yaitu kredit investasi dan juga modal kerja. Lalu selanjutnya, jenis selanjutnya ada dilihat dari segi tujuan kredit. Nah, jenis tujuan kredit ini dibagi menjadi tiga, yaitu kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Dan selanjutnya, jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jenis kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan juga kredit jangka panjang. Jenis kredit selanjutnya ini dilihat dari segi jaminan, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Dan yang terakhir, jenis kreditnya itu dilihat dari segi sektor usaha. Yang pertama itu ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, dan juga kredit perumahan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai prinsip-prinsip pemberian kredit. Terdapat 5C yang ada di prinsip-prinsip pemberian kredit ini. Pertama itu mengenai karakter. Ini terlihat pada latar belakang nasabah, baik latar belakang pekerjaan, latar belakang sosial pribadinya, maupun latar belakang pendidikannya. Kemudian untuk capacity adalah kemampuan dia untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dipinjamkan nanti ketika dia diberikan kredit. Kemudian untuk kapital ini adalah kemampuan modal yang dimiliki dia saat ini. Kemudian yang keempat yaitu kondisi. Bagaimana kondisi dia saat itu, apakah dia mampu dalam segi ekonomi, apakah baik dalam segi ekonominya ataupun tidak. Kemudian kolateral yaitu jaminan apa yang dia bisa pinjamkan atau yang bisa jaminkan kepada bank perkreditan rakyat ini. Next. Selanjutnya juga, selain daripada 5C ini, terdapat 7P pada prinsip-prinsip pemberian kredit. Pertama adalah personality, yaitu mengenai sikap emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah. Kemudian adalah Varti, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Kemudian purpose, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Kemudian prospek, yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang. Kemudian payment, sini melihat ukuran bagaimana cara nasabah ini mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana pembangkitan kredit tersebut.
Kemudian yang keenam adalah profitability, yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Dan terakhir, yaitu protection. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan yang aman dan baik. Mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, nah itu ada bagaimana prosedur pemberian kredit. Di sini ada 5 tahap dalam prosedur pemberian kredit. Yang pertama itu ada berkas-berkas, di mana berkas-berkas di sini itu mengajukan proposal yang mencakup latar belakang perusahaan tersebut, maksud dan tujuannya, lalu kemudian laporan keuangannya juga ditampilkan, dan terakhir ada jaminan kreditnya. Lalu setelah itu ada tahap penyelidikan berkas pinjaman yang bertujuan untuk mengetahui berkas apakah sesuai persyaratan atau tidak. Lalu kemudian ada tahap wawancara di mana dilakukan oleh pihak perbankan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian berkas secara langsung kepada calon BPR tersebut. Kemudian ada tahap on the spot di mana di sini tuh ada dilakukan peninjauan secara langsung objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Apakah itu sesuai dengan proposal yang diajukan, jadi dilakukannya peninjauan secara langsung. Lalu yang terakhir ada keputusan dan tanda tangan akte, di mana ini menentukan apakah kredit tersebut diterima atau ditolak, dan menandatangani akad kredit apabila pemberian kredit itu diterima. Mungkin segitu saja dari kelompok 5 yang bisa kita bagikan dan presentasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ade Jamal yang telah memberikan kesempatannya, dan teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kelompok 5 dan teman-teman semuanya. Mungkin saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.